Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wici Siti Utami dari Universitas Terbuka UPBJJ Jember, Pokja Bondowoso, dengan NIM 858948216. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai pencemaran lingkungan, yaitu dengan percobaan terhadap pengaruh deterjen terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Alat dan bahan yang diperlukan di sini yaitu yang pertama ada gelas yang sudah saya beri label, dan di sini ada 70 biji kacang hijau yang sudah saya taruh di setiap masing-masing gelas, 1 sendok teh dan 1 sendok makan, kapas, kardus, penggaris, 14 gelas plastik berukuran sama dan juga label yang sudah saya tempel tadi, air ledeng atau PDAM secukupnya, dan di sini ada deterjen serbuk sebanyak 1 gram dan lembar pengamatan dan juga alat tulis yang akan saya gunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Selanjutnya saya akan membuat larutan deterjen 100%, di mana sebelum kita membuat, saya akan memasukkan air sebanyak 1 liter. Setelah saya masukkan air di sini, saya akan memasukkan deterjen sebanyak 1 gram. Setelah itu, saya akan mengaduknya, namun secara perlahan supaya airnya tidak berbuih. Setelah larut, saya akan menuangkan larutan deterjen ini kepada larutan yang berlabelkan 100%. Setelah itu, saya akan membuat larutan konsentrasi 50% dengan cara menuangkan larutan konsentrasi 100%. Jadi saya menuangkannya separuh. Setelah itu, saya akan menambahkan air pada larutan konsentrasi 50%. Setelah itu, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu akan membuat larutan 25% dengan cara menuangkan larutan konsentrasi 50% ke dalam gelas yang berlabelkan 25%. Setelah itu, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara menambahkan air pada larutan konsentrasi 25%. Lakukan hal yang sama sampai pada gelas 3,1%. Untuk gelas yang berlabelkan gelas kontrol, di sini saya akan menuangkan air murni sampai gelas penuh. Setelah semua larutan konsentrasi ini selesai, saya akan menuangkan biji kacang hijau ini pada masing-masing gelas.
Setelah selesai memasukkan biji kacang hijau pada tiap-tiap gelas yang sudah berisi air di sini dan juga sudah berisi larutan deterjen, selanjutnya kita akan menunggu hasilnya, yaitu selama 12 jam. Setelah merendam selama 12 jam, saya akan mengangkatnya dari hasil rendaman larutan deterjen ini. Karena di sini saya sudah mengangkatnya, jadi saya letakkan di atas tisu. Dan setelah itu saya akan menyiapkan untuk media tanamnya. Selanjutnya, saya akan menyiapkan media tanam. Di sini sudah tersedia, yaitu kapas dan juga gelas yang sudah berisi label. Setelahnya, saya akan memasukkan atau meletakkan kapas ini ke dalam gelas yang sudah berisi label. Setelah selesai memasukkan kapas ke dalam setiap masing-masing gelas, selanjutnya di sini saya akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam gelas yang sudah saya beri kapas. Setelah selesai memasukkan biji kacang hijau ke dalam setiap masing-masing gelas, selanjutnya di sini saya akan menyiram atau menaruh air atau larutan konsentrasi deterjen kepada tiap-tiap gelas. Di sini saya akan memberikan masing-masing pada tiap-tiap gelas, yaitu 2 sendok. Masing-masing gelas kita beri larutan konsentrasi deterjen sebanyak 2 sendok. Untuk gelas kontrol di sini saya akan menggunakan sendok yang berbeda. Dan saya akan memberinya air sebanyak 2 sendok. Setelah selesai, selanjutnya di sini saya akan meletakkan gelas ini ke dalam kardus dan nantinya saya akan tutup secara rapat. Dan yang terakhir yaitu kita masukkan di sini gelas kontrol. Dan setelah itu, setelah selesai semua, kita tutup secara rapat dan kita biarkan selama 24 jam. Setelah menunggu selama 24 jam, selanjutnya di sini saya akan mengukur panjang akar kecambah di setiap masing-masing gelas mengenai pengaruh deterjen terhadap biji kecambah. Di sini bisa kita lihat pada konsentrasi 100% bahwasanya biji kecambah di sini akarnya tidak tumbuh. Mengapa? Karena kadar deterjen di sini terlalu tinggi sehingga menyebabkan akar pada biji kecambah tidak tumbuh. Bisa kita lihat di sini pada gelas berlabelkan 50% sampai 3,1% bahwasanya biji kacang hijau mengalami pertumbuhan, di mana akarnya di sini sudah tumbuh namun tidak sesignifikan pada gelas kontrol. Untuk gelas 50% sampai 3,1% karena mengalami pertumbuhan pada akarnya. Selanjutnya saya di sini akan mengukurnya dan akan menuliskannya pada lembar hasil pengamatan. Langkah ini kita lakukan sampai gelas terakhir atau sampai gelas kontrol. Di sini saya sudah menuliskan hasil pengukuran saya pada tiap-tiap gelas yang saya taruh pada lembar pengamatan di sini.
saya sudah menuliskan hasilnya pada hari pertama. Selanjutnya, saya akan menyimpannya kembali pada tempat tertutup selama 24 jam. Dan selanjutnya, nantinya setelah hari kedua, saya akan kembali untuk mengukurnya. Kembali lagi dengan saya pada pertemuan kedua atau hari kedua. Di sini saya akan mengukur kembali, yaitu pada tiap-tiap gelas, dan akan menulisnya kembali pada lembar pengamatan hari kedua. Di sini bisa kita lihat bahwa pada gelas yang berlabelkan 100%, biji kecambah belum mengalami pertumbuhan atau masih tetap hasilnya. Sedangkan pada gelas 50 sampai gelas kontrol, saya akan mengukurnya kembali karena biji kacang hijau mengalami pertumbuhan. Selanjutnya di sini saya akan mengukur kembali pada kecambah yang pertama. Dan saya akan menuliskannya lagi di lembar pengamatan. Dan lakukan pengukuran ini pada tiap-tiap gelas. Di sini saya sudah menuliskan hasil dari pengukuran saya pada hari kedua pada lembar pengamatan. Dari hasil praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah atau perkecambahan, di sini bisa kita lihat pada gelas dengan larutan konsentrasi 100% bahwa pertumbuhan kecambah mengalami hambatan. Sedangkan pada larutan konsentrasi 50% sampai gelas kontrol, kecambah mengalami pertumbuhan. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwa pada konsentrasi yang lebih rendah, biji masih bisa tumbuh. Namun pertumbuhan pada akarnya itu tentunya akan mengalami perbedaan karena tidak sepanjang pada gelas kontrol. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa dengan deterjen yang mempunyai kadar yang tinggi bisa menghambat proses perkecambahan karena nantinya akan mengganggu penyerapan air pada biji kacang hijau. Sekian hasil praktikum saya mengenai pencemaran lingkungan, sebagai contohnya yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.